Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Najla dengan NIM akhirat 053. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir bahasa Indonesia saya yang berjudul Sistem Sekolah Bertaraf Internasional. Baik, langsung ke pendidikan. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu merupakan faktor yang menentukan pengetahuan serta keterampilan yang kita miliki. Pendidikan juga dianggap hal penting ya, karena dengan pendidikan kita akan mendapatkan petunjuk arah serta bimbingan untuk masa depan kita nanti. Lalu, tujuan pendidikan. Di sini saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang berisi tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta rasa tanggung jawab dan berbangsa. Nah, bisa dikatakan tujuan pendidikan ini dapat mengembangkan potensi kita lebih baik, mulai dari kreativitas, pengetahuan, kepribadian, rasa mandiri, dan tanggung jawab, serta memiliki nilai-nilai yang baik untuk kehidupannya. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pendidikan yang baik ya? Melalui instansi sekolah seperti apa? Di sini saya ada dari sekolah nasional serta sekolah internasional. Next. Nih, sekolah nasional atau sekolah internasional. Di sini saya memiliki 5 perbandingan atau perbedaan antara sekolah nasional dengan sekolah internasional. Mulai dari yang pertama, yaitu dari kurikulum. Dari kurikulum saja sudah berbeda ya. Sekolah nasional ini menerapkan kurikulum yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, seperti kurikulum berbasis kompetensi atau disebut KBK, terus ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP, dan juga kurikulum 2013. Sedangkan kurikulum sekolah internasional ini mengambil kurikulum dari luar, seperti Cambridge Assessment International Education yang merupakan kurikulum internasional di bawah naungan Universitas Cambridge. Lalu yang kedua ini sistem pengajaran dan pembelajaran. Nih, dampak baik ya buat siswa yang bersekolah di sekolah internasional ini, biasanya dia cenderung jauh lebih interaktif. Karena di dalam kelas ini, para siswa-siswinya ini dapat mengungkapkan isi pikirannya, berpikir kritis serta analitis, dan juga guru-guru yang di sekolah internasional ini tidak hanya menerangkan di depan kelas saja, namun dia mampu berinteraksi dua arah dengan para siswa-siswinya. Sebenarnya sama ya, sama sekolah nasional juga, cuman kan balik lagi ke sistem penerapan kurikulum masing-masing. Lalu yang ketiga, dari tenaga pengajar. Tenaga pengajar sekolah nasional ini biasanya guru-guru lokal, sedangkan sekolah internasional ini mengambil tenaga pengajar dari luar, tenaga pengajar asing. Dan karena itu, biasanya penerapan bahasa pengantar nih yang keempat ini berbeda. Sekolah nasional itu biasanya kan pakai bahasa Indonesia ya, menyesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan sekolah internasional ini menerapkan bahasa atau bahasa pengantar, yaitu seperti bahasa Inggris, terus bahasa Mandarin, ataupun bahasa dari berbagai negara Eropa. Jadi, para siswa-siswi yang di sekolah internasional ini akan cenderung lebih terbiasa berinteraksi tidak hanya dengan satu bahasa saja, melainkan bisa dan mampu memiliki kemampuan berbicara dengan bahasa yang lain. Lanjut yang terakhir, yaitu fasilitas. Sekolah internasional ini cenderung lebih unggul ya untuk fasilitasnya. Dia lebih lengkap bisa dibilang, seperti memiliki kelas yang berfasilitas AC, terus perpustakaan yang memiliki buku lengkap dan update,
lalu memiliki food court atau seperti kantin, sarana olahraga, dan juga ruangan penunjang keterampilan ya. Sebenarnya sekolah nasional juga tidak kalah jauh fasilitasnya. Namun biasanya sekolah nasional seperti sekolah negeri itu kan menyesuaikan anggaran dana pendidikan dari pemerintah, dan juga sekolah swasta itu menyesuaikan dengan anggaran dari yayasannya serta iuran para siswa-siswinya. Lanjut, nih, di sini saya memiliki contoh sekolah internasional yang berada di Jakarta Selatan, yaitu Highscope Indonesia Institute. Nah, di sini ada pertanyaan nih, biayanya berapa sih? Pendapat para orang tua seperti apa? Terus, potensinya apa? Kualitas, serta pertimbangan yang lainnya. Nah, untuk biaya sekolah internasional di Highscope ini, saya mengambil data pada tahun ajaran 2019 sampai 2020 untuk jenjang taman kanak-kanak ini dipatok dengan harga 18 juta ribu rupiah dengan SPP 6.400.000 per bulannya. Lalu biaya masuk untuk sekolah dasar itu sekitar 70 juta dan SPP-nya itu 6.600.000 rupiah per bulannya. Memang sesuai dengan kurikulum yang mereka terapkan, HISCOP ini memiliki kurikulum yang berkualitas tinggi dengan pendirian Bridge to Real Life yang akan menjamin para siswa-siswinya ini memiliki kompetensi masing-masing dikembangkan untuk masa depan mereka nanti. Lalu, bagaimana pendapat para orang tua dalam memilih pendidikan untuk anak-anaknya? Kadang ada yang meyakinkan sekolah internasional ini cenderung lebih terjamin anaknya untuk masa depannya nanti. Para orang tua juga tidak menghiraukan mau biayanya itu berapapun, maka maaf, maaf, biasanya orang tua akan mengeluarkan berapapun. Cuman kan ada juga orang tua yang lebih memilih sekolah nasional dan mereka merasa tidak kalah jauh, tidak kalah bagus dengan sekolah nasional, menjamin anaknya untuk masa depannya nanti. Tidak kalah juga sama sarana prasarananya. Terus balik lagi sih ya, pendidikan kan emang fondasi utama bagi perkembangan anak-anaknya yang akan membuat anaknya lebih bertanggung jawab nanti serta berkreatif. Tentu diimbangi dengan pendidikan yang baik. Lalu semua instansi sekolah sebenarnya semuanya bagus ya, mulai dari sekolah nasional maupun internasional. Semuanya kan balik lagi ke kemampuan para orang tuanya. Kadang ada juga yang menyekolahkan anaknya ke sekolah internasional memiliki kurikulum berkualitas bagus, berkualitas tinggi, tetapi anaknya ini tidak sesuai karena memiliki kompetensi yang rendah. Baik, demikian itu saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan serta kekurangan yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Naik delman pergi bertamasya, delman anggukan berhenti dadakan. Sekian, itu presentasi tugas saya. Semoga nilai tambahan saya dapatkan. Pak, topik menjahit kopiah dijahit berdu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.